Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi biniyatil qabul wal wusul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa khairisyan dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina nakhusu khususan li sahibi rawa'iil bayan tafsiru ayatil ahkam minal Qur'an Muhammad Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa li kulli niyatin salihah wa ziyadatin fi syarafi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir wassirajil munir sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dhulumatil jahli wal kufr wa azala mu'alimal wathaniyati wad dhalal wa a'la bihi manarat tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal urfan wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tua tengganai, pengurus masjid Nurul Iman yang kita hormati, para imam. Kita lanjutakan pengajian surat Al-Fatihah, tafsir ayat ahkam. Pekan lalu sudah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong agar seluruh aspek kehidupan kami bernilai ibadah. Itu. Kita masuk. Ihdinas siratal mustaqim. Masih 2 ayat lagi Pak, sampai amin. Amin nanti ada juga. Amin yang benar itu yang panjang pendek atau setengah panjang setengah pendek. Nah, kita lah biasa kurnya amin. Nah, kurnya begitu gitu kan. Nah, imam pun kalah. Saya tahu ilmunya tapi kalah oleh makmum Pak. Makmum yang ngajak panjang ya ikut panjang tuh lah. Imam kalah sama makmum. Irakaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina, lafadz ihdina
Fi'lu du'ain adalah fi'il yang bermakna doa. Doa itu ada 3 pengertian. Ada doa dari atas ke bawah. Ada doa dari sesama. Ada doa dari bawah ke atas. Kalau doa dari atas ke bawah namanya nida, panggilan, nyuruh. Nah, doa juga tuh nyuruh, jarang orang make. Itu nida, panggilan. Allah memanggil kita, namanya dakwah. Da'ayat du'aan dakwatan. Dakwah itu satu akar kata dengan dakwah itu nyuruh. Nah, nyuruh Allah, nyuruh kita. Jangan salah makna nanti, oh Allah berdoa kepada kita. Allah nyuruh kita, maknanya lain. Dakwah sesama, doa sesama namanya manggil, ngajak. Gitu. Lah kalau doa dimaknakan dari bawah kepada atas namanya memohon, minta. Kita berdoa kepada Allah, bukan kita nyuruh Allah. Kita minta kepada Allah, ngajukan proposal. Fi'lu du'ain. Wa ma'nahu, dalam hal ini dalam lafaz Al-Fatihah tadi, dalam lafaz Al-Fatihah tadi kita sepakati kemarin ya, Al-Fatihah itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, sudah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad. Cung, kamu ngomong seperti ini. Jadi bukan Allah yang ngomong ini, ke Allah nyuruh kita ngomong seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak dibalik gitu maka repot, Pak. Iyyaka na'budu, kanya kembali ke siapa? Yang ngomong Allah, ini kan firman Allah, yang ngomong Allah, berarti kanya kembali ke siapa? Agak susah. Allah ngasih surat kepada kita, cung, ngomong kamu kayak gini. Nah, gitu. Tuh. Maknanya apa? Dallana 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah atau berilah petunjuk kepada kita 'alas sirati, kepada as-sirat al-mustaqimi, al-mustaqim. Apa siratal mustaqim nanti? Wa arsyadana, dan irsyad itu petunjuk dalam arti memberitahu, ilaihi ke siratal mustaqim. Wa arona tariqa hidayatika, ya arona berikan tahu, beri weruh, tunjukkan dengan mata. Tariqa hidayatika, jalan hidayahmu, al-musilati, yang menghubungkan, ila ansika wa kurbika, kepada senang kepadamu, dekat kepadamu. Atas tafsir ini ada di Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menafsirkan seperti itu. Maka menurut Imam Qurtubi, ciri-ciri kita telah memperoleh siratal mustaqim itu yang pertama, makin senang kepada Allah. Yang kedua, makin dekat kepada Allah. Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan petunjukmu kepadaku agar aku makin cinta kepadamu, agar aku makin dekat kepadamu. Jalannya macam-macam, Pak. Kan kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan begitu. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong agar seluruh aspek kehidupanku bernilai ibadah kepadamu. Masuk ke ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan petunjukmu kepadaku agar kami dengan ibadah tadi, dengan seluruh aspek kehidupan kami yang bernilai ibadah tadi, makin cinta kepadamu, makin dekat kepadamu. Gitu. Jadi siratal mustaqim itu gitu orientasinya menurut Imam Al-Qurtubi.
to be. Ini tafsiran beliau, tafsirannya begitu. Gitu. Jadi itu kalau pelan-pelan kita masukkan ketika membaca Fatihah, insya Allah lama-lama jadi wali kita, Pak. Wal hidayah fil lughati di dalam bahasa ta'ti bima'na dilalah, kadang bermakna ad-dilalah. Dilalah itu mencari dalil, nyari alasan. Hidayah kadang kaqaulihi ta'ala, kadang maknanya tidak selalu baik gitu loh. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, fa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Gitu. Ini tidak baik ini. Adapun kaum Samud, fahadainahum, maka aku berikan ia alasan kepada mereka, fastahabul ama, kemudian mereka mencintai kebutaan atau orang-orang buta, ama kebutaan, alal huda atas petunjuk, malah meninggalkan petunjuk. Wa ta'ti bima'nal irsyadi, kadang bima'na al irsyad. Al irsyad itu apa? Sekolah al irsyad. Sekolah al irsyad. Sekolah beliau al irsyad. Nunjukkan orang melalui metodologi pembelajaran, memberi petunjuknya begitu. Al irsyad. Makanya sekolahan irsyad, irsyadul ibad, petunjuk untuk hamba. Tetapi petunjuknya terstruktur, terprogram. Gitu. Sekolahan. Wa tamkinul iman, mengokohkan iman fil qalbi, di dalam hati. Kama qala ta'ala, innaka la tahdi. Ini yang sering saya sampaikan, sampai hafal saya. Cerita tentang Abi Thalib yang wafat sebelum masuk Islam. Ketika itu Nabi Muhammad sedih karena paman beliau yang memelihara beliau dari umur 8 tahun sampai beliau umur 50 berapa sebelum Isra Mi'raj. Bukan berarti sekian lama itu memelihara, itu menggantikan peran orang tua dan kakek. Gitu. Paman itu tidak sama seperti peran orang tua, beda, tidak sama dengan kakek. Kalau kakek perannya kadang melebihi orang tua, tapi kalau paman tidak. Nah, ini melebihi orang. Wafat belum Islam, maka Nabi Muhammad sedihnya bukan main. Umar bukan siapa-siapa, aku ajak masuk Islam. Abu Bakar bukan siapa-siapa, aku ajak masuk Islam. Bilal bukan siapa-siapa, aku ajak masuk Islam. Ini pamanku yang memeliharaku dari kecil sampai tua, wafat belum masuk Islam. Maka sedih Nabi Muhammad. Amul huzni, di antara salah satu faktor pembuat sedihnya Nabi Muhammad karena wafatnya Abu Thalib belum masuk Islam. Maka Allah menghiburnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Ini maknanya adalah tamkinul iman fil qalbi. Innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak memiliki hak untuk menjadikan seseorang beriman atau tidak. Man ahbabta, kepada siapapun yang engkau cintai. Gitu. Walakinnallaha yahdi mayyasha, tetapi Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan keimanan kepada seseorang. Gitu. Atas dasar ini, maka hak menentukan seseorang itu beriman atau tidak bukan kita. Rasul saja tidak. Rasul saja tidak. Hak Rasul hanya risalah, menyampaikan agar seseorang memiliki potensi mendapatkan hidayah. Hak guru, kewajiban guru mengarahkan agar siswa memiliki potensi mendapatkan petunjuk, mendapatkan irsyad, mendapatkan hidayah, agar kehidupannya jauh lebih baik. Nah, ini pun nanti akan terpecah menjadi dua, Pak.
Di dalam konsep ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka takwa ada dua. Takwa itu sering dibacakan oleh para khatib kita, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu ada dua. Mengajak orang untuk melaksanakan perintah-perintah kebaikan Allah dan mencegah orang atau menjauhi dari segala larangan-larangan. Dalam pada ini Pak Quraisy Shihab menafsirkan terbaginya menjadi dua pilihan juga. Pilihan amar ma'ruf dan pilihan nahi mungkar. Nah, terhadap nahi mungkar itu menurut Pak Quraisy Shihab tidak ada pilihan. Tapi terhadap amar ma'ruf itu pakai pentahapan. Amar ma'ruf itu contohnya nyuruh orang ngerjakan sholat. Sholat itu 5 waktu nak. Itu tidak harus kita memaksa ia langsung sholat sempurna 5 waktu. Tapi bisa melalui pentahapan. Ayo nak, mau sholat apa dulu? Maghrib, yo maghrib dulu. Kasih ponten. Puasa. Puasa itu imtithalul awamir. Kalau kita ngajari anak kita puasa, itu biasanya yuk puasa jam 9 dulu. Nah, jam 9. Nanti sudah 3 hari kuat jam 9 sampai jam duhur. Sah enggak puasanya? Ya tidak. Orang puasa dari subuh sampai maghrib, orang dia sampai duhur. Tapi yang dikejar kan bukan itu. Yang dikejar adalah proses pembelajaran dan pendidikan kepadanya untuk menuju kebaikan. Gitu. Kasih ponten, dikasih hadiah. Hadiah itu hidayah itu hadiah. Dikasih hadiah 100.000. Besok sampai asar kasih hadiah lagi 100.000. Besok lagi sampai maghrib. Begitu. Itu proses amar ma'ruf. Gitu. Tapi kalau proses nahi mungkar, ada orang minum, kebiasaan minum minuman keras. Sehari 3 botol. Sudah, hari ini kita belajar 2,5 botol saja. Tidak bisa. Menurut Pak Quraisy Shihab. Kalau istinabun nawahi, ya motong. Tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu. Tidak bisa kok separuh-separuh. Tidak bisa. Gitu. Contoh orang menghentikan ngerokok. Tidak bisa. Menghentikan rokok, dari 3 bungkus menjadi 2 bungkus. Besok 4 bungkus lagi itu Pak. Jadi gitu. Jadi ya kalau mau menghentikan ya berhenti. Tidak bisa kok ngurangi dikit-dikit, tidak bisa. Gitu. Itu menurut Pak Quraisy Shihab. Tapi ternyata dalam perkembangan Islam juga ya ada yang istinabun nawahi berproses. Contohnya larangan minuman keras itu. Pertama hanya diomongkan, kalau sholat jangan saat mabuk. Ya kan? Jangan sekali-kali engkau sholat wa antum sukaro, sedang kamu sedang mabuk. Itu belum diharamkan itu Pak. Pada waktu itu belum diharamkan. Dulu masyarakat jahiliyah sampai kepada Islam pertama, perintah sholat itu kalau mabuk semalaman Pak. Kalau mabuk itu tidak tanggung-tanggung, memang semalaman. Ya tenggeng betul. Tidak model kita kecil-kecilan itu tidak. Mabuk ya mabuk betul, semalaman, teler gitu. Nah dengan dicegah itu, kalau dia mulai menikmati sholat menjadi sesuatu yang menikmatkan, maka dia butuh sholat. Pada waktu itu, ternyata orang-orang pada waktu itu kalau sholat di belakang Nabi Muhammad itu syahdu nikmat luar biasa. Merasa hidup ini hilang. Kecuali kenikmatannya hanya mendapatkan nikmat sholat bareng dengan Nabi Muhammad. Sehingga ketika orang merasakan nikmatnya hidup dengan sholat bareng Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ngomong, kamu kalau masih mabuk, jangan sholat dulu. Maka kan jadi pilihan. Kalau begitu saya harus meninggalkan mabuk. Gitu, pelan. Lama-lama ada ayat lagi.
Khamr itu ada manfaat, ada madharat, tapi manfaatnya lebih kecil atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Oh, lama-lama sudah mantap ini, baru datang wahyu pelarangan khamr, mabuk secara mutlak. Itu juga ada, cerita itu juga ada, dan itu tidak bisa kita pungkiri, gitu. Tapi itu terminologinya begitu. Makanya para ulama terjadi perbedaan cara ketika berlaku di wilayah amar ma'ruf dan berlaku di wilayah nahi mungkar. Ulama-ulama yang ia memerankan diri sebagai amar ma'ruf rata-rata lembut. Jarang kita temui ulama-ulama yang berada di wilayah amar ma'ruf itu keras. Si lembut, orangnya lembut. Kalau kita kenal di Indonesia, kalau golongannya Habib Lutfi, Quraisy Shihab, siapa lagi? Banyak orang-orang yang berada di wilayah itu, gitu. Tapi kalau kita mengenal ulama-ulama yang memerankan diri sebagai nahi mungkar, maka rata-rata keras, gitu. Rata-rata keras. Kita jangan membuat dikotomi bahwa kok beda ya. Memang beda. Wilayahnya wilayah amar ma'ruf, wilayah nahi mungkar. Kalau kita melihat Habib Rizik dan kawan-kawan kok keras, ya memang beliau sedang memerankan diri sebagai penahi mungkar, gitu. Ya sepakat tidak sepakat, tinggal kita modelnya model yang ikut amar ma'ruf apa nahi mungkar. Bahwasanya kadang nahi mungkar bersinggungan dengan pemerintah karena memang ada undang-undang, Pak. Kita berada di negara yang diatur sedemikian rupa oleh undang-undang, di mana pengaman di dalam wilayah NKRI itu diserahkan kepada kepolisian. Tidak boleh orang per orang, gitu. Kalau orang per orang boleh, maka nanti ribut. Banser, Pemuda Pancasila, PBB, gitu, semuanya mau berdiri masing-masing, punya hukum masing. Kalau itu yang terjadi, hukumnya hukum rimba, gitu. Jadi kita harus paham itu tadi. Maka hemat saya, tapi saya itu blognya blog amar ma'ruf, jadi susah juga. Blognya orang lembut. Jadi hemat saya, kalaulah kita berada di wilayah nahi mungkar, tetap pegang aturan undang-undang. Jangan sampai melanggar undang-undang. Karena kalau kita melanggar undang-undang, maka akan bertemu dengan pemerintah. Itu sebagai waliul amri di antara. Itu konsepnya seperti itu. Ya, ini pilih-pilihan. Bapak masuk wilayah mana? Ada yang setengah-setengah, yo nahi mungkar tapi yo ndak patek keras, gitu. Apa? Ya macan panggung be, keras, lantang kalau ngomong, nyindir. Ya ada, ya namanya manusia. Saya wilayahnya yang lembut-lembut be, gitu ya. Gitu. Jadi itu, Bapak jangan kecewa kalau ngajak orang terus orangnya ndak mau, gitu loh. Rekan-rekan kita itu dari keren, jamaah tabligh itu keren. Ya kalau ngajak pelan-pelan, enggak mau besok ajak lagi gitu. Saya enggak sabar, Pak. Ngajak besok lagi, ngajak lagi, besok ngajak lagi gitu. Keren. Sabar. Namanya dakwah. Kadang kita sudah diajak enggak mau, Mas. Itu Nabi baik. Innaka la tahdi man ahbabta. Tapi tidak boleh putus asa. Terus saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam hadin. Maka Rasul adalah hadin, orang yang memberi petunjuk bimakna annahu dalin. Dengan makna bahwa ia memberikan dilalah, memberikan alasan Allah atau jalan menuju Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Walakinnahu la yudhi'ul iman fi qalbil insan, tetapi ia tidak memiliki hak untuk
meletakkan iman itu di dalam kolbu manusia. Wa fi'lu hada yata'addi bi ila wa bil lami. Ini nahwu saja. Fi'il hada menjadi muta'addi bi ila wa bil lami dan dengan lam. Ka qoulihi ta'ala fahduhum ila siratil jahim wa qoulihi alhamdulillahilladzi hadana li hadza. As-siratal mustaqim. Lafaz as-siratal mustaqim maknanya as-sirat at-tariqu, maknanya jalan. Wa asluhu bisini. Asli lafadznya dengan sin. Maka jangan kaget kalau ada orang membaca ihdinas sirat tidak pakai makhraj shad. Aslinya sin, Pak. Menurut tafsir. Ihdinas sirat sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Imamnya tidak fasih. Ngapo? Shot pakai sin. Karena awalnya pakai, aslinya pakai sin. Gitu. Kok jadinya shot gimana? Tidak tahu saya. Nanti kalau bimakna al-ibtilai dengan makna menelan. Sumia bidzalika li anna tariqa ka'annahu yabtali usalik. Karena at-tariq nama jalan itu sesungguhnya adalah dia menelan orang yang berjalan di atas jalan. Qalal Jauhari, Imam Jauhari berpendapat lafaz as-sirat cara membacanya as-sirat pakai shad, as-sirat pakai sin, az-zirat pakai zai. Wah, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Dua pakai sin. Yang ketiga, ihdinas ziratal mustaqim. Ziratal pakai zai. Yang jarang saya temui yang pakai zai, za. Jarang. Bahkan saya belum pernah ketemu kecuali setelah saya baca kitab ini. Ternyata pakai zai. Gimana kalau kita jangan nimbulkan fitnah? Maaf Nian. Maaf dan sekali lagi, jangan mentang-mentang pernah ngaji pagi ngajinya cuma dengar, terus jadi imam di kumpe sana. Ihdinas siratal mustaqim, ziratal. Orang pindah masjid galuh, Pak, serius lah. Itu untuk ilmu, bukan untuk praktek. Maafnya, untuk ilmu, bukan untuk praktek. Gitu. Jadi kalau ilmu ya ilmu, bahasanya di ilmu. Kalau untuk praktek, seandainya orangnya sama-sama kelas keilmuannya, silahkan. Kalau orangnya adalah orang awam, jangan menimbulkan fitnah. Pakailah yang ada. Imam Syafi'i sholat di wilayah Imam Hanafi Irak, menjadi imam itu tidak pakai kunut. Padahal beliau mensunnahkan kunut. Gitu. Pengikutnya Imam Hanafi, kan Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Hanafi, tak wafat. Pengikutnya Imam Hanafi pergi ke wilayah Imam Syafi'i menjadi imam pakai kunut. Ketika ditanya para ulama tadi, kenapa kamu pakai kunut di sini? Kamu kan tidak ngerti kunut. Gitu. Kamu kan tidak ngerti kunut. Aku menghormati madhab wilayah Sika. Gitu. Gitu. Jadi gitu. Itu orang-orang dulu begitu. Yai Wahab Hasbullah itu pakai beduk. Geduk, Pak. Yai Hashim Asy'ari. Enggak, Muhammadiyah enggak. Ini sama-sama NU nih. Yai Hashim Asy'ari haram beduk. Yai Hashim Asy'ari. Syekh Hashim Asy'ari. Ketika Yai Hashim Asy'ari nak berkunjung ke desanya Yai Wahab Hasbullah, seluruh beduk di wilayah itu suruh nurunin. Sama Yai Wahab, turunin beduk. Pada kaget orang-orang di situ. Loh Kiai, kenapa diturunin? Mbahnya anti beduk datang.
Mbahnya anti beduk datang. Kita menghormati tamu karena apa? Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifa, hormati tamumu. Perintah ini hormati tamu. Urusan beduk sama ndak beduk itu khilafiyah. Ditinggal ya ora kaiki, dipakai ya ora kaiki. Ngormati tamu wajib. Turunin seminggu, Pak. Desa itu tanpa beduk. Wah, seneng. Ya Hasyim Asy'ari datang. Desa ini ndak pakai beduk. Begitu balik beliau, naik lagi beduk. Gitu itu cara para ulama. Dulu juga begitu. Yai Hasyim Asy'ari pergi haji bareng dengan Yai Ahmad Dahlan juga begitu. Ketika menjadi imam saling gantian kayak gitu. Nah, problemnya di gitu. Yang tidak ngerti atau ngertinya sekali itu pun pernah dengar. Bukan sering dengar, pernah dengar. Nabi tidak pernah kunut, ribut masalah kunut. Usolli ribut masalah usolli. Salaman habis sholat ribut masalah salaman habis sholat. Padahal sholat itu mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Habis Assalamualaikum sudah bukan sholat, Pak. Sebelum Allahu Akbar belum sholat. Jadi mau usolli, mau kul a'udzu birabbin nas, mau apa? A'udzubillahi min syarri baca a'udzubillah itu. Atau baca kul a'udzu birabbin nas atau baca doa macam-macam. Belum gitu. Kata kita yang pakai usolli. Kata orang Nabi Muhammad tidak pakai usolli. Ya macam-macam. Yang enggak boleh macam-macam sholatnya. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah sholat, Pak. Di dalamnya enggak boleh ganti-ganti. Itulah. Jangan ganti-ganti. Antara Allahu Akbar sampai Assalamualaikum jangan ganti. Itulah shollu kama ra'aitumuni usolli. Gitu ya. As-sirat pakai shad, as-sirat pakai sin, az-zirat pakai zai. Gitu. Qala al-Qurtubi aslus sirat fi kalamil Arab at-tariq. Wal Arab tasta'irus sirat likulli qaulin aw amalin wusifa bistiqamah. Orang-orang Arab menggunakan lafaz as-sirat itu pada perkataan ataupun perbuatan yang ujungnya diharapkan ada nilai istiqamah. Istiqamah itu jalan lurus, yang kedua selalu. Istiqamah, naik selalu bertahap, istiqamah. Dia istiqamah. Selalu tetap ajak. Wal muradu bihi millatul Islam. Setelah dirangkai demikian, maka bisa diartikan bahwa siratal mustaqim adalah agama Islam. Jadi kita bisa memaknakan dalam berbagai sisi. Sisi yang pertama, seperti apa yang saya maknakan tadi, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjukmu kepadaku agar kami makin cinta dan makin dekat kepadamu. Atau ya Allah berikan petunjukmu kepadaku agar kami dapat masuk ke dalam agama Islam dengan kesempurnaan Islam. Gitu. Millatul Islam. Ya, mulai pelan-pelan dirasakan kalau kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Gitu. Al-mustaqim alladzi la auja fihi walan hiraf. Makna al-mustaqim adalah sesuatu yang tidak ada geser. Ya lurus, mustaqim. Siratal mustaqim, lurus. Makanya kalau di akhirat itu ada yang meyakini bahwa nanti ada siratal mustaqim, jalan kecil kayak apa? Rambut dibelah 7 dibelah 70 lagi, kecil lagi. Tajamnya naudzubillah min dzalik. Lurus siratal mustaqim.
yang membentangkan antara surga dan neraka. Kalau bisa melewati itu, maka ini juga problem ini. Problem. Kalau kamu berkorban, maka sapimu bisa untuk naik siratal mustaqim. Berarti orang yang berkorban pasti bisa lewat siratal gitu ya. Enggak juga lah. Iya, namanya kita itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Wa kullu ma laisa fihi iwijajun yusamma mustaqiman. Segala sesuatu yang tidak ada bengkoknya maka disebut mustaqiman. Wa ma'nal ayah, maka makna ayatnya, simpulannya, tsabbitna ya Allah alal iman wa waffiqna li salihil a'mali wa ja'alna mimman salaka tariqal islam al mausuli ila jannatin na'im. Gitu. Tsabbitna ya Allah, tetapkanlah alal iman, di dalam hatiku keimanan. Wa waffiqna li salihil a'mali, dan bantulah agar seluruh anggota badan kita itu menuju kepada salihil a'mal, perbuatan yang soleh. Wa ja'alna mimman salaka tariqal Islam, dan jadikan kami termasuk bagian dari orang-orang yang selalu dalam jalan Islam yang sempurna, al-mausuli, yang mengantarkan ila jannatin na'im, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu penjabaran dari as-siratal mustaqim. Jadi dari awal ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang menyebabkan, minimal ini, saya berkarakter seperti setan. Apa itu? Sombong. Itu minimal. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti setan. Karakter setan itu sombong. Sombong atas hidayah, sombong atas apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengawali segala sesuatu dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tanpa syarat aku sanjungkan kepada Allah Rabbul alamin, Tuhan pemelihara, pengatur, pendidik alam semua. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman Rahim. Maliki Yaumiddin, pengatur, penguasa, pemilik, raja alam akhirat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan agar seluruh hidupku bernilai ibadah. Apapun hidupku ini agar diarahkan oleh Allah bernilai ibadah. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan berarti kita harus selalu di masjid, bukan. Tapi agar seluruh aspek kehidupan kita lillahi ta'ala. Gitu. Kita ngajar karena Allah. Kita menjadi suami karena Allah. Kita menjadi ayah karena Allah. Kita marahin orang juga karena Allah. Kita berpisah dengan orang juga harus karena Allah. Beda Pak. Kita marahin orang bukan karena Allah. Itu beda. Maka cerita Imam Ali bin Abi Thalib ketika berperang sudah ngangkat pedang mau membunuh. Orangnya meludahi Ali bin Abi Thalib, urung nggak jadi. Kenapa? Karena ketika orangnya ngeludahin Ali bin Abi Thalib, Ali berubah. Marahnya bukan karena Allah, tapi marahnya karena diludahi. Nah beliau tidak mau itu. Nah tidak jadi.
Maka kawan-kawan yang di belakang pada heran, loh tinggal bunuh kok gak jadi, menang kamu. Setelah dia meludah, saya marah. Marahku karena saya diludahi, bukan karena Allah. Kalau tadi perang, marahku karena Allah, gitu. Jadi itu tadi. Agar semua aspek hidup kita lillahi ta'ala. Hanya karena Allah ta'ala. Ngaji, ya ini kalau Gus Bah sering jagil sama kita. Jangan-jangan yang ngaji itu karena takut dimarahin istri di rumah, maka pergi ngaji. Kata Gus Bah, belum tentu karena Allah gitu. Gitu. Tidur karena Allah. Karena semua karena Allah, maka ibadah, Pak. Gitu. Begadang karena Allah, memang dibutuhkan saya harus begadang. Ada sesuatu yang harus selesaikan karena Allah. Saya harus tidur karena Allah. Nah, disitulah makna wa iyyaka nasta'in. Aku minta pertolongan kepadamu ya Allah agar seluruh aspek hidup kita lillahi ta'ala. Baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan lurus yang oleh karenanya saya makin cinta kepadamu ya Allah, makin dekat kepadamu ya Allah. Gitu. Pelan-pelan dimasukkan. Insya Allah nanti pelan-pelan kita makin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada yang nak didiskusikan. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kami ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya, tadi ada menyinggung soal pengharaman khamar. Ini kami beberapa hari yang lalu ada ngobrol. Semoga saja orang yang ngobrol dengan kami kemarin itu dengar kalau kami bertanya ini. Ini soal apa haramnya alkohol. Jadi beliau ini yang berbicara sama kami ini mengatakan alkohol itu haram. Tapi kalau seandainya itu dikonsumsinya sedikit dan tidak memabukkan, itu tidak apa-apa, malah jadi untuk obat dan bisa menghangatkan badan. Sedangkan kami mengatakan ya, yang kami tahu segala sesuatu yang haram itu sedikit atau banyaknya tetap haram. Nah, jadi bagaimana itu Ustaz, tolong penjelasannya. Terima kasih. Ini ada kaidah yang dari hadis. Hadis jadikan kaidah. Kullu muskirin kathiruhu faqaliluhu haramun. Segala yang banyaknya memabukkan maka seberapapun haram. Jadi kaidah ini, segala yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram. Ini bukan karena mabuk atau tidak mabuk. Nah, barang kau memabukkan itu banyak, tapi kan saya tidak mabuk. Saya tidak mabuk waktu minum itu. Iya, kowe biasa minum 3 galen, minum 1 seloki ya tidak mabuk. Kita yang biasa tidak minum, bau baik sudah mabuk. Jadi itu kaidahnya kullu muskirin kathiruhu faqaliluhu haramun. Ini kaidah dari hadis. Jadi segala yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya haram tetap. Nah, ini sering dibenturkan. Saya ingin melebarkan persoalan ini. Kalau begitu durian haram. Gitu. Kalau begitu durian haram, Pak. Loh, kok haram? Coba makan durian banyak-banyak, pasti mabuk. Ayo, Pak. Segala yang banyaknya memabukkan, sedikitnya haram. Makan durian. Coba makan durian 3 keranjang. Mabuk kan? Karena itu makan durian kok juga haram. Bukan gitu, Mas. Mabuknya durian bukan karena zatnya durian. Mabuknya durian karena kebanyakan. Nggak usah durian, minum air putih kebanyakan blending. Mabuk itulah. Gitu. Jadi mabuknya bukan karena zatnya, tapi mabuknya karena
banyaknya. Kalau khamr tadi mabuknya karena zatnya. Gitu. Saya contohkan. Minum air dogan 3 gelas. Minum khamr 3 gelas. Secara umum 3 gelas itu belum dianggap banyak. Minum air dogan 3 gelas. Sep. Itu belum masuk kategori insya Allah belum akan mabuk orang minum air dogan 3 gelas. Karena memang zatnya tidak memabukkan. Tapi minum khamr 3 gelas yang menurut standar orang minum 3 gelas itu belum banyak, itu pada umumnya orang sudah mabuk. Jadi zatnya yang menjadikan ia mabuk, bukan karena banyaknya. Gitu. Jadi dibedakan ya. Saya pernah digitukan orang. Kalau gitu durian haram Pak. Kok haram? Bapak tadi ayo rumusnya segala yang banyaknya memabukkan, dikitnya haram. Aku makan durian 30 ekor. Mabuk Pak 3 hari 3 malam. Itu mabuk durian, mabuk banyak namanya. Gitu. Makan nasi yo kebanyakan mabuk, minum obat kebanyakan mabuk, itu namanya kebanyakannya, bukan karena zatnya. Jadi gitu. Jadi itu ya. Jadi rumusnya itu Mas. Benar sampean bahwasanya segala yang banyaknya zat itu tadi memabukkan karena jumlah tertentu tadi, itu maka sedikitnya pun haram. Ini menjadikan segala sesuatu yang bernilai adiktif. Maka kembalinya nanti tidak khamr saja, ganja, kemudian morfin, kemudian putau, kemudian macam-macam lah itu ala alihi wasabi. Problem kalau untuk obat gimana Pak? Maka muncul ad-daruratu tuhlibul mahdurat. Ada kaidah yang kedua. Keadaan darurat menjadikan yang tadinya diharamkan menjadi dibolehkan, bukan halal. Keliru, menjadi dibolehkan. Tapi keadaan darurat itu ada standarnya. Standarnya adalah satu, yang menentukan bahwa keadaan itu darurat adalah pihak yang berwenang. Kalau itu obat berarti dokter. Tidak ada obat lain atau obat penyakit iko adalah khamr ini. Dokter itu tanda tangan. Atau untuk anestesi, untuk orang mau operasi. Itu dibuat mabuk Pak. Orang operasi itu suntiknya pakai morfinis agar lupa ingatan. Tapi kadarnya sudah ditentukan oleh dokter sehingga tidak menyebabkan ia ketagihan. Ya sekali saja. Tidak ada orang suntik mau operasi nanti besok nagih lagi. Aku kepingin disuntik kayak kemarin. Tidak ada. Karena apa? Yang menentukan kadarnya dokter. Gitu. Jadi daruri itu jangan dijadikan sebagai hukum. Daruri itu namanya darurat. Tidak ada obat lain, tidak ada makanan lain, tidak ada sesuatu lain kecuali dia akan mati dengan itu. Maka itulah darurat. Gitu. Kita di hutan, tidak ada apa-apa, yang ada di depan kita babi. Kita sudah kelaparan ini. Tidak mungkin tidak, babi itulah kita makan saat itu. Sekadar membantu kita jangan mati. Jangan pula dibolehkan makan babi tadi di hutan sampai sampai sendawa. Gitu. Tidak benar lah. Kan cuma daruri. Darurinya hilang ketika problemnya hilang. Daruri yang tadi kan mati. Kalau tidak makan babi ini mati. Makan babi kan sebatas. Makan 2 suap, 3 suap, 4 suap sudah. Alhamdulillah sudah bisa berdiri lagi. Sudah. Sampai itu bukan daruri lagi. Kadang itu dijadikan hukum. Obat juga demikian, ada takarannya yang menentukan dokter. Gitu. Jadi itu daruri. Ad-daruratu tuhlibul mahdurat. Saya kira itu. Jadi itu ya. Jadi arak
minuman keras, alkohol dijadikan obat, harus ada melisensinya. Gitu. Harus ada yang melisensinya bagi orang. Tidak bisa berlaku umum. Hanya berlaku parsial. Partai-partai. Saya kira itu. Itu Pak ya. Jadi itu hukum. Ini melebar ke fikih, tidak ada masalah. Yang penting ya sama-sama bisa kita diskusikan dengan baik. Yang penting kembali lagi, segala yang memabukkan karena zatnya, jadi banyaknya, ya sedikitnya juga haram, berapapun jumlahnya. Terus yang kedua, kalau kaitannya dengan daruri untuk jadi obat, harus ada pihak pelisensi yang menyatakan bahwa keadaannya sudah darurat. Gitu. Kalau belum ya belum masuk wilayah darurat. Gitu. Pak, memang saya sehat kalau minum khamr Pak, 1 gelas gitu. Cari dokternya, minta lisensi. Dokter yang benar loh ya, jangan dokter abal-abal. Dokter benar, lisensi bahwa tidak ada obat lain yang bisa gitu. Biar halal gitu kan. Tapi kan ada batasnya, seseloki sudah. Bukan saya menghalalkan, harus melalui lisensi bahwa kondisinya sudah darurat. Saya kira itu sudah Pak ya? Sudah jam 6 lebih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa al khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa liasatidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Fattahu ya Alim iftah lana bil Qur'anil Karim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wahdina ila siratil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma